saya anggap begini, bisa itu skripsi, bisa itu tesis, bisa itu disertasi, bisa itu proyek ke proposal ke Pemda dan lain-lainnya, bisa, gitu ya. Tapi intinya yang pertama ada pertanyaan how, ya. How itu adalah dalam rangka menjawab nantinya input apa yang dibutuhkan, kegiatan apa yang harus dilakukan. Ya. Ini berdasarkan pengalaman saya di ITTO, International Tropical Timber Organization di bawah PBB, dan juga CFC, Common Fund for Community. Bukan Kentucky Fried Chicken ya Pak ya, CFC. Common Fund for Community, itu basisnya di Belanda. Oke. Nah, how itu adalah input yang yang dibutuhkan. Udah itu apa? Activities. Nah, bagaimana kegiatan yang harus dilakukan? What do we want? Apa yang kita inginkan? Bisa akhirnya keinginannya itu apa? Jadi kita ada modal di input, terus ada aktivitas, kita punya keinginan. Ya. Keinginan itu yang kita sebut sebagai output atau outcome. Gitu ya. Gitu. Nah, terus sudah itu why, mengapa? Nah, ini impact. Nah, kalau kita terjemahkan, impact itu long term result to the society. Jadi jangan berharap kita bisa membalikkan satu kondisi sosial masyarakat seperti membalikkan telapak tangan. Tidak. Perlu kesadaran, perlu edukasi dan sebagainya. Nah, pada output ini adalah intermediate result yang adalah hasil yang dalam jangka pendek itu terukur, gitu ya. Nah, outcome ini at the end of the project, gitu ya, result, jadi end user. Jadi ketika project itu berakhir, ya, itu dampaknya seperti apa, gitu ya. Nah, kita akan lihat di situ. Nah, ini adalah conceptual modelnya. Jadi kita klasifikasikan, tinggal masukkan ke black box tadi. Lanjut. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memformulasikan itu menjadi proposal. Nah, tadi Bapak ajarin bagaimana menangkap isu, bagaimana memformulasikan. Nah, selanjutnya ini supaya terdokumentasi dan kita perlu cari uang, ya, perlu cari penelitian, perlu membuat penelitian lebih panjang untuk disertasi atau tesis atau skripsi. Ya. Pertama, fokuskan dulu pada outcome. Nanti ya kan tadi satunya kita ditanya itu kan, kalau ini terjadi, apa kira-kira yang akan berubah? Itu dulu kan keinginan untuk berubah dulu. Ya, tapi ada strateginya juga, apa yang dipromosikan, apakah itu unik dari satu wilayah. Nah, saya lihat para pesertanya ini ada yang dari Tarakan, ada dari mana lagi, ya, semua punya keunikan. Coba identifikasi keunikan wilayah tempat ikan tadi ya, walaupun teri, ya, tapi kalau banyak bukan enak rasanya, terutama ikan diteri. Nah, yang diantar gratis gitu ya, diteri itu nggak beli, ya gitu loh. Jadi promosikan keunikan yang ada, ya. Karena itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya kita tidak bisa bekerja sendiri, ya, bekerja sama dengan pihak lain. Kalau satu meja digotong sendiri itu berat. Tapi kalau digotong berempat lebih ringan, kalau berdelapan sangat ringan. Nah gitu ya. Nah disinilah kita pentingnya mencari partnership. Kita belajar mendengar dari pihak lain. Kita membangun aliansi, membangun kawan. Tolong saya punya ide gini, menurut pendapat Anda bagaimana? Gitu ya. Eranya adalah era bekerja sama. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri, tidak bisa, gitu ya, tidak akan bisa. Jadi sekarang kita harus melihat apa
bekerja sama dengan pihak lain itu untuk lebih mudah di dalam menyelesaikan persoalan. Yang berikutnya, dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu penting sekali, accountable. Bahwa ide kita bagus, pikiran kita bagus. Insya Allah Pak, di mana-mana itu banyak yang mau menerima pikiran Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah lihat dari dimensi sosial. Apakah ini akan menjadi kepentingan masyarakat atau kepentingan saya sendiri atau Bapak Ibu sendiri? Nah, kalau itu menjadi dimensi sosial, itu cepat sekali untuk menjadi scale up, gitu ya. Yang berikutnya, pemberdayaan masyarakat lokal. Tadi kan mengidentifikasi yang lokal ya. Jangan lupa kelokalan tadi, uniqueness lokal tadi juga melibatkan masyarakat lokal. Mengapa? Mereka lebih tahu daripada kita. Mereka punya ilmu turun-temurun. Dan Allah berhak menurunkan ilmunya kepada siapapun, termasuk mereka, gitu ya. Ini jangan lupa. Ya. Dukun itu ya pinter, orang pinter kan, gitu. Itu nggak perlu kedokteran itu kan. Nah, itu Allah berhak menurunkan ilmunya kepada siapapun gitu ya. Itu. Nah, dengan memperhatikan tadi haknya apa aspirasi mereka dan beri tanggung jawab dengan baik. Karena ini nanti menyangkut exit strategi. Keluarga kalau proyek itu tutup, bagaimana supaya proyek ini berjalan sendiri? Ya, automatically works bisa dijalankan oleh masyarakat. Nah, di sinilah kita memperhatikan hak mereka itu apa, aspirasi mereka apa, dan tanggung jawabnya mereka apa, kita edukasi. Gitu ya. Oke. Yang ketujuh, mencari hasil yang berkelanjutan. Jadi jangan hasil yang saat ini doang, gitu ya, tapi yang berkelanjutan, yang bisa turun-temurun. Ya. Misalkan tadi, teri. Pertanyaan saya, mengapa tidak ada orang melakukan budidaya teri? Padahal teri itu semuanya suka. Karena buat saya itu nama, karena teri itu nggak pakai tulang. Empuk pasti gitu kan. Nah, buat orang kampung kayak saya ini suka teri gitu. Gitu. Jadi, mengapa tidak ada orang yang melakukan budidaya teri? Nah, teri kalau banyak ya segede paus gitu. Gitu. Bahkan teri juga bisa merobohkan kapal kan kalau banyak gitu kan. Ini kenapa? Nah, sekarang kalau saya lihat teri itu mungkin saya pengen tanya juga nih ya. Misalkan Bu Ika nih, Bu Ika. Pernah nggak budidaya teri, Bu? Bu Ika Kurniawati pernah nggak budidaya teri? Belum. Jadi cuma beli teri di pasar ya Bu ya. Atau Ibu dari SMK 3 Tarakan nih. Pernah nggak beli melihat teri itu ya? Apa? Oke. Sering beli Pak. Pernah melakukan budidaya teri belum? Belum Pak, di kulkas biasanya Pak dibudidayakan. Iya. Padahal kebutuhannya banyak kan? Iya Pak. Nah ini kan jadi PR, ternyata masih banyak sekali PR ya untuk di bidang perikanan gitu. Jadi jangan hanya melihat yang gede-gede saja, yang kecil pun itu siklus keuangannya saya yakin pendek. Gitu. Nah di Bogor ini orang mulai jualan ikan balita, gitu. Ikan yang umurnya di bawah 5 tahun ya, mungkin lebih kecil gitu ya, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, ini jangan lupakan gitu. Kadang-kadang kita hanya mengejar yang besar gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah memaksimumkan ya. Memaksimumkan hasil penelitian. Jadi kita tidak perlu reinventing the wheel. Jadi tidak perlu kita mempelajari hal yang orang lain
gitu, nggak usah, gitu ya. Nah, misalkan saya sekarang ini mencari omega 3 dari tanaman. Nah, biasanya omega 3 dari kepala ikan ya. Nah, akhirnya saya ketemukan. Bahkan ada kandungannya omega 3, omega 6, dan omega 9. Ya. Dan itu diproses di darat dari tanaman. Dengan produktivitas yang lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi tidak menarik lagi omega 3 dari ikan. Gitu ya. Nah, ini cara mengidentifikasi satu persoalan. Nah, yang berikutnya tadi ya memaksimumkan impact hasil penelitian ke tingkat nasional, regional, dan internasional itu sangat bisa, ya, sangat bisa. Contoh ya, Mutiara deh. Mutiara kan sangat lokal. Nah, setiap wilayah punya. Saya ke Filipina udah di Keramba malah. Dan orang hanya mengatakan apa? Apakah misalkan atau mutiara yang bagus dari mana? Itu kan semua bisa mengklasifikasikan gitu. Nah, itu bagaimana yang lokal tadi ditingkatkan menjadi nasional, regional, dan kalau itu internasional gitu. Nah, mungkin di situ ada gap teknologi nanti ya. Yang ke-9, mempromosikan inovasi teknologi dan metode baru atau mungkin kalau itu di bidang teknologi ya. Tapi juga bisa kita melakukan reformasi kebijakan. Nah, dulu ada ya cendana ya kalau di kita ya. Cendana dimanapun ditanam itu milik negara ya nggak mau gitu kan. Rakyat yang nanam mainnya ditebangi semua, dia bilang ini pohon masalah. Hanya punah kan, nah, itu repot juga. Nah jadi kita inovasi teknologi bagaimana untuk bisa meningkatkan produktivitas yang ada itu penting ya. Reformasi kebijakan juga penting. Kalau sekiranya kebijakan itu tidak pro rakyat atau mungkin tidak untuk perbaikan, ya kita sampaikan itu berat gitu ya, misalkan. Yang berikutnya mungkin kita punya metode baru di dalam pemberdayaan masyarakat, boleh ya, karena setiap suku, setiap bangsa punya keunikan dan mereka kita beda harus gitu ya. Perbedaan adalah color, keindahan. Tadi yang seperti saya sampaikan, saya melihat ikan cupang dan saya lihat lobster, bintik-bintiknya wonderful ya. Semakin indah, semakin sulit untuk dipelajari ya. Oke. Yang berikutnya adalah demonstrasikan inovasi baru kita yang secara ilmiah, secara teknis, dan secara ekonomis gitu ya. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, secara teknis bisa dilakukan, secara ekonomi menguntungkan. Nah, itu akan menjadi program yang menarik. Siapapun pasti tertarik. Ya. Ilmiah bisa bisa dikaji dengan baik, teknis mudah, masyarakat pun bisa melakukan, ya. Terus ekonomi juga baik. Jadi di dalam hal ini kita berpikir ilmu itu dari kampus ke kampung. Ya. Kampung itu yang mudah-mudah saja, kampus yang sulit-sulit. Nah jangan, gitu ya. Nanti sulit ekonomi, gitu ya. Nah setelah semuanya dapat, kita kumpulkan, pikirkan juga exit strategi. Yang proyek atau program tidak selamanya ada di situ. Tapi bagaimana setelah saya pergi atau program tutup, tapi masyarakat masih bisa menjalankan dengan baik. Nah gitu ya. Dan kuncinya adalah berbagi informasi, gitu ya. Nah ini strategi bagaimana kita mengembangkannya. Oke lanjut. Nah kalau saya menggunakan pohon masalah, ya, ini problem tree analysis, ya. Pohon masalah. Bahwa kita punya pohon, itu ada komponennya, ada akar, ada batang, ada daun, tajuk, gitu ya. Di dalam tajuk, keinginan kita pengennya berbuah lebat. Pohonnya tumbuh subur, bisa menopang semua buah, semua keinginan kita. Akarnya juga harus memberikan nutrisi yang luar biasa, sehingga dia bisa menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa juga. Tapi apa yang terjadi? Satu, kalau ada masalah hutang, masalah yaitu kenapa pohon tidak berbuah. Nah, itu efek. Ya. Pohon tidak berbuah itu efek, mati butuh, daun rontok. Itu efek. Itu
kita punya lihat yang di atas, masalahnya utama translokasi nutrisi dan air terhambat, tidak nyampe ke daun, ya, batang menjadi kecil dan tubuhnya juga jadi kecil, jadi kerdil. Penyebabnya apa? Kita sepintasnya lihat, oh akar. Itu simptom sebenarnya. Busuk akar rambut hilang, akar mengelupas, itu adalah simptom, gejala saja. Penyebab yang sebenarnya adalah serangan patogen akar, genangan air, drainase, tanah yang buruk. Itu penyebab utamanya. Jadi, kalau ingin supaya berbuah lebat, maka yang kita atasi adalah persoalan patogen akar. Ya. Jadi bukan di bagian batangnya, bukan. Ya. Nah, ini sering kita tidak bisa membedakan antara penyebab utama atau root problem atau mungkin itu simptom yang terjadi. Ya, jadi gunakan logika simpel seperti ini aja. Lanjut. Nah, bagaimana cara memformulasikan? Ayo saya ajak berpikir negatif. Ternyata berpikir negatif itu perlu gitu ya, perlu berpikir negatif. Caranya bagaimana? Kalau kita membuat proposal, ya, tadi gitu, ini yang kita sebut tadi berpikir negatif dari pohon apa? Dari problem tree analysis. Kita gunakan kata-kata ketidakcukupan air misalnya ya, ketidakcukupan, ketidakpastian, pengangguran, ketidakadilan, kemiskinan gitu ya, kesenjangan pasar, kesenjangan teknologi, itu semuanya adalah negatif. Misal, ketidakmerataan akses pendidikan melalui online system ya, terjadi karena ketidakcukupan sarana prasarana komunikasi yang baik, sehingga konektivitas itu menjadi kurang. Itu negatif. Negatif. Kalau kita rubah menjadi objektif, menjadi tujuan dengan mempositifkan. Pada tahun 2022 semua akan kecukupan di dalam melakukan proses pembelajaran karena adanya konektivitas yang semakin baik. Oke ya. Nah, jadi kita berpikir negatif tadi dalam rangka mencari solusi, mencari persoalan, mencari persoalan. Nah, berpikir positif itu kita rubah menjadi objektif, menjadi tujuan. Ya, itu. Jadi ketika kita positifkan, itu menjadi tujuan. Ya. Jadi mudah sekali orang kalau kita lihat ya, kita sering ketemu mahasiswa. Ini tujuan penelitiannya ngapain ya? Gitu. Ya. Sering nggak kedengaran gitu? Ya. Padahal itu mudah sekali, dipositifkan aja. Dari negatif tadi dirubah menjadi positif gitu. Jadi misalkan ketidakcukupan dirubah menjadi kecukupan, ketidakpastian dirubah menjadi kepastian, pengangguran dirubah jadi pekerja, ketidakadilan dirubah menjadi keadilan, kemiskinan dirubah menjadi kesejahteraan, kesenjangan pasar dirubah menjadi kepastian pasar. Jadi kesenjangan teknologi kita rubah menjadi kecukupan teknologi gitu ya. Jadi insufficient teknologi, ketidakcukupan teknologi. Atau begini ya, misalkan lobster production in Indonesia is insufficient ya. Jadi produksi lobster di Indonesia tidak cukup atau tidak memadai. Nah, itu kondisinya ya. Kita positif thinkingnya apa? Pada tahun 2025 produksi lobster di Indonesia akan cukup. Nah, terpenuhi. Tapi how? Nah, gitu kan? Bagaimana? Nah, bagaimana itu yang kita rubah menjadi aktivitas, ya? Menjadi aktivitas, menjadi kegiatan yang harus kita lakukan, gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya membuat tujuan penelitian, tujuan apa aja project itu gampang, gitu kan? Gitu ya. Nah, semangat mencari solusi harus hidup terus, ya.
seumur hidup, gitu ya. Itu motonya. Ya. Jadi yang kiri itu mencari persoalan, yang kanan itu bersemangat mencari solusi. Ya. Jadi jangan terbenam oleh persoalan atau isu aja, gitu ya. Itu jangan. Tapi kita tindak lanjuti menjadi positive thinking. Ya. Jadi negatif tadi, negatif negation aja. Jadi itu hanya untuk cara kita mengidentifikasi persoalan atau mengangkat satu persoalan, ya, atau isu. Dan akan menjadi baik ketika kita berpikir positif di bagian kanan. Jadi itu semangat mencari solusi yang harus kita bangun. Itu yang bisa seperti. Lanjut. Nah ini kalau misalkan kita angkat dari tekniknya ITTO ya. Yang pertama, ini langkah-langkahnya ya, problem tree analysis. Langkah 1, masalah utamanya itu apa? Yang merah itu ya. Nah, langkah 1. Langkah kedua apa? Kalau itu bisa diselesaikan, efeknya apa kira-kira? Apa efeknya? Langkah ketiga, identifikasi persoalannya. Ya. Tapi di dalam persoalan mungkin ada sub persoalan, mungkin ada sub persoalan, ya. Tuh, nah yang tadi yang saya lihat di pohon, ya, akar ngelupas ternyata sub persoalannya adalah serangan patogen. Nah, ini problem tree analysis ya, betul. Ini standarnya ITTO. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana merubah ya. Caranya ada 4 langkah yang tadi ya. Bagaimana kita merubah ya menjadi satu hal yang baik. Misalkan ya. Pertama, kita lihat dari kegiatan. Kegiatan itu misalkan tadi ya, kegiatan-kegiatan itu sebagai penyebab turunan ya, penyebab turunan. Tadi yang disebut problem, sub problem gitu ya. Nah dari setiap kegiatan tadi itu akan menghasilkan output, ya, output. Jadi bagaimana kita merubah dari persoalan-persoalan itu menjadi kegiatan. Ya. Penyebab utama kalau itu kita selesaikan itu menjadi output. Masalah utama kalau kita selesaikan menjadi tujuan. Nah, jangka panjang efeknya ya itu dari impact atau impact ya yang kita peroleh sehingga kita akan menghasilkan satu rumusan tentang efek jangka panjang. Selanjutnya ya ini untuk sistematisasi. Nah, sekarang kalau kita bangun dari kegiatan yang kita kasih nomor ya. Pertama ada kegiatan ya misalkan kegiatan satu paling gampang gini ya. Kita punya tujuan jangka panjang atau development objective. Di bawahnya itu ada specific objective atau tujuan khusus ya, bisa 1 bisa 2. Nah, ini satu tujuan jangka panjang hanya beranak 2 aja ya. Beranak 2. Kalau beranak 3 lebih rumit lagi. Beranak 2 aja. Ada specific objective 1, specific objective 2. Terus di bawahnya ada luaran. Setiap spesifik objektif punya 2 luaran. Setiap luaran punya 2 kegiatan. Jadi sudah berapa? 1, 2, 3, 8. Ya kan? 8 kegiatan. Nah itu akan saling mendukung untuk menghasilkan luaran tertentu. Gitu ya. Atau lanjut. Kita buat semacam ini dibalik. Ya, dari atas ke bawah. Ke samping benar. Ya. Jadi ada spesifik objektif 01, ada nanti punya output 0 O11, anaknya lagi O111. Jadi spesifik objektifnya beranak 2, setiap output beranak 2. Ya. Nah ini berarti sudah menjadi 8 kegiatan. Nah itu akan menjadi besar sekali nanti coba. Ya. Nah, ini bisa untuk disertasi ya, kalau mau ya, gitu. Lanjut. Nah, ini sebagai apa namanya ya penutup ya, gitu ya nanti tugas yang tugas nih nanti ya berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, saya ingin tahu nanti kalau ditugasi ya caranya begini, coba identifikasi deh produk unggulan di provinsi atau di kabupaten tempat tinggal Anda semuanya. Tempat tinggal Bapak Ibu semuanya, pasti coba
pengen tahu gitu ya, tidak harus semuanya sama, enggak. Saya yakin tidak. Nah, cari yang paling beda dan cari yang paling unik dan bisa diunggul. Nah, di situ saya juga pengen tahu seberapa sensitif ya, kita terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Itu. Yang kedua, berapa kemampuan dari produk yang unik tadi ya, misalkan berapa kemampuan produksinya dan pasarnya kemana. Nah, di situ akan mendapatkan dua data, supply and demand. Coba lihat pada 5 tahun terakhir, apakah itu menurun atau meningkat? Dan kalau menurun, apa penyebabnya? Dan kalau meningkat juga apa penyebabnya? Gitu ya. Yang berikutnya, apakah ada tren atau kecenderungan penggunaan produksi tersebut? Ya. Jadi misalkan, kalau ada, mengapa orang menggunakan itu? Itu peluang. Itu peluang. Dari situ, seberapa besar nantinya akan menjadi meningkat. Contohnya kalau di tanaman, porang ya, porang. Porang itu keuntungannya dalam waktu 2 tahun per hektar itu bisa 6 miliar. Siapa yang nggak ingin 6 miliar? Ya. Apakah nanti ikan akan bisa menghasilkan yang seperti itu? Ya. Nah, ini kan satu pertanyaan juga. Produk apa yang harus dikembangkan? Siapa pemain pasar dan dikirim kemana? Ini untuk mengetahui siapa net producer dan siapa net importer. Siapa nih? Kan? Atau dibawa ke negara mana? Bapak Ibu bisa melihat dari data-data BPS. Ya. Gitu. Adakah kesenjangan teknologi untuk memproduksi barang unik tadi? Nah, ini juga mencari banyak sekali nanti mulai aspek genetika dan lain-lainnya ya. Kesenjangan teknologi bisa kita lihat dari satu faktor genetik. Di Indonesia itu variasi ekosistem tinggi sekali. Ya. Satu wilayah dengan wilayah yang lain misalkan, saya yakin beda rasa, beda ukuran, beda warna, saya yakin. Karena saya kebetulan kalau untuk tanaman dia tidak bisa berpindah, tidak bisa berpindah. Nah itu sangat tergantung kepada iklim setempat, tanah setempat begitu. Nah, kalau misalnya, apakah ikan itu bisa berubah dari satu tempat ke tempat lain? Nah, ini kan juga pertanyaan kan? Tapi saya rasa mengapa ada berbagai jenis ikan di berbagai tempatnya, itu menunjukkan adanya variasi genetik. Nah, variasi genetik tadi akan berpengaruh kepada teknik budidaya, teknik pemanenan, pasca panen, ya, dan lain-lainnya. Dan keunikan tadi, bagaimana genetik tadi bisa berpengaruh kepada kualitas. Misalnya tadi, kalau kita lihat ada cupang ya, cupang tadi variasinya kan luar biasa, tinggi sekali. Cupang ya. Nah, variasi-variasi tadi, apakah itu menjadi uniqueness yang dicari, yang menjadi mana? Jika ya, maka itu yang harus dikembangkan, maka itu yang harus dikejar. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah keunikan tadi bisa meningkatkan nggak nilai tambah? Kalau jika bisa, why not? Kita kembangkan lebih unik lagi, gampang. Nah, nanti baru direproduksi dalam skala massal supaya cepat dapat uang kan, gitu ya, misalkan gitu. Nah, bagaimana faktor sifat produksinya? Apakah budidayanya tadi mudah? Apakah pemanenannya sudah betul? Apakah pasca panennya sudah betul juga? Nah, terus pengolahan, pengemasan, pengiriman, dan pemasaran itu adalah problem-problem yang harus kita lihat, harus kita identifikasi. Isu-isu yang harus kita identifikasi. Ya. Bapak Ibu tidak akan bisa mencari sendiri tanpa berkolaborasi dengan orang lain. Tadi makanya eranya adalah era kolaborasi. Dalam mencari mengidentifikasi isu, itu akan lebih objektif. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah, ini dalam kaitannya dengan keunikan lokal. Bagaimana sih peran Pemda dalam pengembangan teknologi dan pemasaran tadi,
supaya keunikan tadi bisa dinaikkan menjadi lebih tinggi lagi, mempunyai nilai yang lebih bagus. Ya. Ini penting. Apa usulan saudara yang dikemas dalam proposal Pemda yang berikut? Ya. Jadi coba kita ini kan mengangkat keunikan lokal, melihat dari sisi ilmiah, mengidentifikasi persoalan, mengidentifikasi itu, sehingga itu bisa menuntun menjadi proposal. Ya. Saya berpendapat no fisheries, no food, and no life. Kalau di pertanian, no farm, no food, and no life, gitu ya. Nah ini, ya jadi itu mungkin yang dari ini PPT terakhir ya. Ada satu lagi mungkin untuk mengkaji yang screen satunya lagi. Nah, satu lagi, ya itu. Ini saya copy dari proyek saya ya. Ini contoh proyek saya yang goal ya. Nah, ini proyek saya, proyek PD400 Ref 4. Jadi Ref 4 itu direvisi 4 kali. Dan itu dibicarakan dibawa ke Kemenpan Komoditi, ke Amerika dan sebagainya untuk direvisi ya, untuk direvisi. Nah akhirnya, nah ini ya, ini saya mulai dari market gap analysis ya, yang satu market gap analysis satu ya, ada anaknya 1.1 akses ke market needs, keinginan pasar itu punya anak 2 juga, 1.1.1, 1.1.2, determine the potential of future market growth ya. Ini produknya adalah biokomposit. Jadi kayu, potongan, saya ubah menjadi macam-macam ya. Ada particle board, ada triplex dan sebagainya, itu biokomposit. Terus technical gap analysis itu mempelajari apa? Kayu-kayu jenis apa saja yang suitable, yang bisa digunakan. Kita pelajari dari sifat fisika, kimia, dan mekanika kayu supaya itu bisa digunakan. Jadi akhirnya malah sampah itu bisa kita gunakan semua, particle board gitu misalnya. Yang berikutnya adalah sampai ke technical gap analysis, itu semuanya banyak sekali sampai mengganti peralatan pabrik gitu. Coba ke bawah ya. Itu ada ganti, coba untuk production ya. Coba nomor 2.3, 2.3.1 ya. Stop. Itu work with minds to identify issues when incorporating small network into the production process. Jadi itu dari hasil penelitian sampai saya masukkan menjadi pabrik. Pabrik itu skala besar. Pertamanya yang menjadi masalah apa? Peralatan terpaksa adaptasi. Nah itu juga identifikasi, ya, identifikasi masalah. Nah pada posisi berikutnya adalah kita melakukan workshop. Workshop kita undang berbagai stakeholders, ya, kita cari orang yang hebat ya, solicit suitable attendees gitu ya. Terus produce workshop materials, akhirnya conduct the workshop. Nah itu kita pameran dalam rangka apa? Ini loh produksi kami. Pada waktu itu saya dapat funding 1,2 juta dolar. Ya. Itu adalah top score proposal saya dengan teknik mengidentifikasi persoalan seperti tadi, isu seperti tadi, dan problem tree-nya saya bangun seperti itu. Ya. Jadi saya ngajar tadi, ya memang ada top score saya di situ. Ya. Oke. Mungkin itu saja Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan. Kita berdiskusi aja lebih enak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sugianto atas paparannya, sangat menarik sekali Pak, sangat penting, terutama bagi ya, kami dalam identifikasi bagaimana isu-isu itu dapat dilihat, dicermati, identifikasi, dirumuskan, beberapa strategi tadi sudah dipaparkan di Bapak juga, dan prinsip-prinsipnya seperti apa, setelah tadi terakhir contohnya Pak dari pengalaman Bapak itu yang sangat bisa menjadi pembelajaran Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik, namun karena waktu izin mungkin satu ini Pak,
Suprianto. Maka silakan Bapak dan Ibu satu orang, apakah ada yang ingin bertanya? Mas Reza, waktu modal 1 juta Mas. Tuh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin kalau belum ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu, ingat nanti ada penugasan dari Pak Dr. Suprianto secara menarik itu untuk melatih Bapak Ibu bagaimana cara mengidentifikasi khususnya keunikan-keunikan yang ada di wilayah Bapak dan Ibu, dan nanti sudah di langkah-langkah dan pertanyaan tersebut itu memanggil Bapak dan Ibu dalam mengidentifikasi baik itu masalah serta solusinya itu seperti apa. Itu Bapak Ibu, oke, sesi satu ini kita selesaikan sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Suprianto yang sudah meluangkan waktu memberikan sharingnya, pengalamannya kepada kami Pak. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Selalu Pak. Jadi kami share materinya. Ya. Oh iya, kami tunggu Pak. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, ya Bapak dan Ibu, tadi sudah kita ikuti ya sesi 1 untuk hari kedua ini. Topik strategi identifikasi isu dari Bapak Dr. Suprianto. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sesuai agenda. Yang kedua, pengenalan budidaya lobster. Nah, ini alhamdulillah pemateri Bapak Sumber Bapak Dr. William Jatron, beliau adalah direktur dari Semi.com, langsung yang akan memberikan paparannya tentang budidaya lobster tersebut pada kita. Tidak terwakilkan saya. Oke, baik Bapak dan Ibu, nanti untuk untuk sesi yang kedua ini akan kita laksanakan pukul 14.15 ini sampai 15.30 dari jadwal. Baik, saya akan coba pastikan terkait dengan peluang pengembangan budidaya lobster air tawar ya. Sejatinya sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan lobster air laut, tentu dari sisi harga jauh. Ya. Kalau lobster air tawar kan di kisaran antara 200 sampai dengan 300 ribu per kilo. Tapi lobster air laut pada jenis mutiara itu bisa mencapai harga 600 sampai dengan 800 ribu per kilo. What's the problem is we cannot quantify the lobster ya, karena memang belum sampai teknologi kita ke sana. Ini ada beberapa masalah yang tadi kita sebut dengan salah satu isu strategis prioritas yang di depan harus kita kembangkan adalah soal bagaimana kita membuat edit genome, misalnya gitu ya, yang dunia dalam konteks dunia bioteknologi ini yang kita coba lakukan di Semi.com. Tahun lalu saya mencoba ngambil beberapa sampel lobster 5-6 jenis, baik itu yang berasal dari Pulau Simelu, Pulau Simelu, maupun yang berasal dari Teluk Bumbang yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Tengah, begitu ya. Nah ini menarik. Tetapi kalau misalkan kita tidak punya rotan, maka akar pun jadi saya kira. Padahal kita punya kekayaan yang luar biasa di Indonesia, lobster air laut yang itu harganya tadi mahal. Ya. Kalau biotok sebenarnya senang yang high value ya, high value dan high impact sebenarnya kalau terkait dengan komoditi yang mau kita kembangkan. Tapi sayang sampai dengan saat ini kita baru bisa melakukan budidaya lobster yang secara kualitatif ya, gitu ya. Nah ini materi ini saya siapkan dengan asisten saya yaitu secara Marlina, kemudian dia ikut saya bisa mendengarkan apa nanti yang harus diperbaiki di depan, gitu ya. Baik, saya teruskan. Bisa next Pak Reza? Oke. Bukan yang ini Pak Reza, saya kirim ini. Bukan yang ini saja ya. Oke, stop.
Nah ini dia nih. Iya. Stop dulu ya Pak. Stop dulu yang itu Pak Reza, sebentar saya soalnya ada beberapa perbaikan. Sebentar ya. Oke, bentar juga. Oke, Pak Reza, coba yang ini sekarang Pak Reza. Oke, sambil saya Ya Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan lobster air tawar itu actually is not our original species ya. Ya, because we import that species from Australia, ya, from Australia or New Papua New Guinea gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari dulu kita sudah impor itu gitu ya. Sampai dengan saat ini dianggap invasive species pada ekosistem yang ada di perairan tawar, khususnya di daerah danau terutama ya. Nah, sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Departemen Sumber Daya Perairan, nah, bahwa memang terjadi kompetisi yang luar biasa antara udang jalak yang ada di Danau Lido misalkan dengan udang lobster ya, lobster yang ada di situ yang merupakan invasive species. Artinya apa? Bahwa lobster yang berkembang di perairan air tawar seperti danau itu ternyata berdampak negatif terhadap keberadaan justru indigenous species yang ada di danau Lido gitu ya. Karena memang kalau kita lihat bahwa memang jenis takut yang besar ya, bukan yang garang pasti ya, bukan garang itu kan ditakuti, wanita aja nggak berani dekat kalau bukan garang seperti saya kan gitu ya. Nah pastinya begitu kira-kira gitu ya. Nah, kecuali wanita yang sabar menunggu tempat barang gitu ya. Nah, jadi itu misalkan sebagai contoh gitu. Makanya kita melihat bahwa sebenarnya kenapa kita kembangkan lobster air laut seharusnya oke lah. Yang saya katakan bahwa kalau kita perhatikan memang saat ini di Indonesia dibilang pantai ya, tapi sebenarnya hampir di seluruh Jawa itu kita bisa temukan budidaya lobster air tawar ya, khususnya di Bogor sendiri itu cukup menarik karena memang para penjual di atas media itu dia akan mencari yang penting adalah namanya lobster gitu ya, sehingga kita akan coba budidayakan dan ini menjadi konsumsi bagi masyarakat Indonesia yang senang dengan lobster ya. Nah kemudian bahwa memang belum familiar dan tidak juga pasti sudah cukup familiar bagi orang Indonesia, cuma perlu kita tingkatkan tingkat popularitas dari lobster air tawar gitu ya, sehingga mereka tidak hanya misalkan konsumsi, tetapi juga mungkin ada juga lobster yang merupakan lobster yang menjadi lobster bias yang itu akan memanjakan mata kita secara aktivitas mereka, gitu kan ya. Baik itu saat kita lihat warna dari tangkangnya maupun kalau kita lihat adalah dari perilakunya pada saat mereka makan. Ini kan membuat kita terlena gitu, tapi nggak boleh lama-lama terlena gitu ya. Karena terlena di rumah ya kita nggak akan dari rezeki nantinya. Kemudian memang kalau kita perhatikan kalau di masyarakat pesisir itulah kurang aktif dari sisi konsumsi ikannya begitu ya. Nah makanya kita melihat bahwa ini dari 2005 kita sebenarnya mengimpor lobster dari luar negeri ke Indonesia sebenarnya. Nah sehingga bahwa saat ini baru kita juga berusaha bisa mengimpor, setelah itu kita mengekspor lobster ini ke luar negeri. Nah kolega saya yang ada di beberapa perusahaan eksportir mereka sudah melakukan ini sudah lama. Next Pak Reza begitu, silakan. Nah ini kira-kira bahwa kalau kita perhatikan dari katakan habitat aslinya kalau kita bicara redpoll misalkan redpoll ini ada di bahagian utaranya Australia gitu ya. Begitu juga ini ada di beberapa perairan lain yang di Australia untuk di lain. Kalau kita lihat ada makro di sini ada Yapi ini terlihat kita sama mampu nih di Yapi ya, kadang-kadang Yapi gitu ya, ini dia otaknya cerdas jadi Yapi ini apapun gitu ya. Nah ini kalau kita lihat pola sebaran yang ada di Australia dan juga kita lihat kalau kita lihat memang dia sebenarnya ada di bagian selatan dari kutub ya, walaupun ada di bagian utara Pasifik ditutup kalau kita perhatikan di Amerika bagian Amerika Latin ya, seperti yang ditentukan
di dalam penyebarannya. Berikutnya, kalinya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan produktivitas yang ada, ini asisten saya bikin saya matanya agak harus melihat kembali di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka potensi pengembangan yang sangat besar budidaya itu tentunya juga akan diikuti oleh pemasaran dan juga untuk pangan maupun untuk hias. Nah, ini salah satu potensi pengembangan di Indonesia. Dan tadi saya katakan bahwa untuk hias ini menarik gitu ya. Nah, untuk produksi sendiri, kalau kita perhatikan, maka dari tahun 2016 dan 2014 relatif dia cenderung meningkat gitu ya, cenderung meningkat dari angka 61 sampai ke angka 305 ya ton ini atau ini per tahun atau berapa ini tonnya ini langsung ada tabel ya. Nah jadi ini menunjukkan bahwa memang permintaan terhadap konsumsi maupun hias itu dari tahun-tahun cenderung meningkat sangat tajam. Ini statistik di bawah juga. Kalau kita bicara bahwa spesies RFA pun menunjukkan bahwa ada peningkatan yang luar biasa untuk jenis misalkan ini luar biasa dari 300 gitu ya, peningkatan itu. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki potensi ekspor, tapi juga kita bisa saja mengimpor. Seperti misalnya contoh, ikan tuna kita masih mendapatkan impor dari Jepang, tetapi juga kita ekspor ke negara-negara lain, gitu kan ya. Walaupun yang diimpor kita impor dari Jepang, kadang-kadang dia bukan di nomor 1, bisa di nomor 2, bahkan di nomor 3. Nah ini menunjukkan bahwa kita berhasil menjajah diri kita sendiri dalam konteks tidak hanya pangan, tetapi dalam konteks untuk melihat keindahan dari makhluk yang diciptakan Tuhan, yaitu ikan maupun lobster tadi. Lobster kan produksi ya, produksi ini. Sebenarnya 20 bulan itu ya gitu. Nah kemudian ini menunjukkan kemudian kita ada peluang ekspor. Yang ketiga ini menjadi alternatif pangan selain lobster air laut yang kita punya 6 spesies ya, mulai dari salah tersebutkan mutiara, pasir, bambu ya, batu, kemudian ada juga kipas gitu ya. Nah batik ya ada 6 gitu kan. Kipas itu sebenarnya ada 2 itu, ada kipas merah, ada kipas hitam misalkan. Yang tidak ada itu kipas ya. Kalau kita kipas ya ada pasir gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau kita harus bicara sangat keras. Next, Pak Reza. Nah, ini kalau kita perhatikan dari sisi tabel harga kerang suatu yang ngatur di pasar dunia, maka ini di state tahun 2002, kalau lama juga nih sebenarnya. Kalau harusnya harus ada yang baru nih Pak Sela ini ya. Jadi kalau mesin itu yang baru-baru sedikit gitu. Ini kan harganya harga 2002 kalau kita konversi jauh banget ya. Nah, oke lah, ini sebagai patokan kita di 2002 beli 03 sampai 05 ton, misalkan ukurannya adalah 8,5 sampai 14,2 gram, itu harganya 0,35 US dollar ya. Nah, kalau kita konversi sekarang berapa kira-kira itu? Kalau 0,5 saja sekitar 7.000 ya. Nah, itu masih di sini misalnya 6.000 rupiah. Itu ukuran itu. Sementara di ukuran lobster lebih dari 2,8 ons atau 79,4 gram per ekor itu harganya sampai dengan 6,05. Kalau kita berikan sekarang $1 adalah 14.000, 60 sampai dengan kira-kira 100.000 lah kira-kira. Ini gambaran bahwa sebenarnya harga lobster di 2002 itu baru segitu, tapi sekarang kan harganya sudah mencapai 250.000 itu bahasanya gitu ya. Jadi kalau memperhatikan bahwa kita data itu supaya cantik kita lihat update gitu ya, jangan dasar lama saja. Efek berikutnya. Nah ini kira-kira saat ini harga barunya di Indonesia nih, misalkan indukan saya semakin itu ada di 200.000 ya, kemudian indukan bisa semakin itu harganya sekitar 300.000, dan kemudian bibit saya sejain itu harganya di 2.500. Bapak dan Ibu tahu nggak berapa kira-kira kilometer satu inch di laut yang dia adalah nape yang kita sebut dengan polyerus ya. Polyerus itu lebih besar daripada zoo ya. Zooplankton itu adalah dia tertentu dari lobster yang ada di laut. Nah, ukuran polyerus yang 1 inci untuk mutiara itu harganya 45.000 per ekor. Bayangkan, karena ini bibit saya 3 inci untuk lobster tahuan hanya 1.500 ya. Artinya
ini sangat jauh kalau kita. Jadi kalau dari itu kenapa tahu bahwa nelayan lebih suka jual tenaga daripada jual yang konsumsinya, karena instan dia tinggal nangkap di alam tanpa ada harus kasih makan, tinggal modal satu hari misalkan 100.000 untuk operasional, tapi satu hari bisa dapat misalkan 100 ekor mutiara yang ada di Merak misalkan kali-kali berarti 40.000 saja 100 ada 4 juta per hari Bapak Ibu. Jadi nelayan sebelum 2016 dapat pendapatannya sekitar 20 juta per bulan. Saat ini ketika mereka kembali untuk merambah lapa atau beli lobster, kalau beli lobster Bapak Ibu itu ukurannya adalah 50 gram A, jadi bukan laki lagi sebenarnya, udah baby dia itu ya, udah baby gitu. Nah ini kan beda sekali kan kalau kita lihat dari sisi bisnis antara tawar dan laut sebenarnya ya. Nah kemudian yang satu ini kan masih 200 kalau lobster gitu kalau kita perhatikan. Sementara dikonsumsi kan antara misalnya kita perhatikan, ya Mas Reza, ada masalah? Oke ya. Nah jadi kelihatannya bahwa konsumsi ukuran antara misalnya katakan tadi antara misalkan 200 sampai 500 lah, misalkan kita bisa katakan demikian, gitu kan ya. Padahal kalau kita berhasil membudidayakan lobster laut, maka kita bisa meraih dari 250 sampai dengan 800 ribu per kilo, tergantung pada jenisnya ya. Dan kalau Indonesia kan jenisnya yang kita budidayakan, kita tawarkan masih satu jenis sebenarnya. Ini tantangan sebenarnya kalau kita bicara. Ini terutama adik-adik yang barangkali yang lagi kuliah di D4 tadi ya. Kalau kita bicara indikasi isu, indikasi masalah, maka tantangan pertama adalah saat ini selain kita membudidayakan lobster tawar, maka PR kita adalah ke depan membudidayakan lobster laut. Nah ini menarik, kami punya mitra bahwa saat ini ada yang dibesarkan dari lapa yang tadi satu menjadi ukuran konsumsi, ya konsumsi itu ada di Bali, misalkan itu bisa ada yang menarik kalau ini melakukan kegiatan pasar besar. Oke, berikutnya Pak Reza. Nah ini misalkan bahwa apa namanya kalau kita ada nilai ekonominya sudah jelas tinggi nih dari 77 ya, sudah jelas itu Marcella ya. Nah ini juga angkanya situasinya udah terlalu lama 95 ya, mungkin ini nanti diganti ya supaya lebih kelihatan nilai ekonomi itu sudah jelas ya. Itu sekarang ini yang paling penting apakah masih ekonominya tinggi untuk bisa bawah, apakah kita masih bisa masuk dengan gap analisis yang tadi kita katakan Dr. Supriyanto untuk marketing, apakah kita masih bisa masuk atau tidak di sana gitu. Kalau tidak, atau apa kita pelihara kalau barang itu murah kan. Dan ini adalah barang-barang yang mahal, jadi supaya kita tidak capek ya. Produktivitasnya pasti sangat tinggi karena dia kecepatan tumbuhnya dapat mencapai ukuran panjang 30 cm dan bobot 500 sampai dengan 600 gram per berapa bulan nih misalnya gitu kan ya, per panen 3 bulan 4 bulan mungkin lebih ya untuk lobster. Saya kasih bayangan untuk lobster laut itu kita baru bisa panen di usia 16 bulan dari pulerus sampai ke usia konsumsi ya, artinya di atas 250 gram. Seharusnya konsumsi itu memang harus di atas 200 gram kalau lobster laut, tapi kalau di bawah nanti karena muda jadi mungkin masih boleh konsumsi di ukuran yang lebih rendah. Rasanya memang gurih ya lobster digoreng aja masih gurih gitu, terhadap lingkungan yang tinggi karena memang tubuhnya prosesnya memang dia relatif kuat bertahan pada kondisi-kondisi yang relatif kualitas perairannya tidak terlalu baik misalkan gitu. Nah kemudian permintaan ekspor tinggi Jepang, Malaysia, Hong Kong ya, China, Taiwan, Korea, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belanda, Jerman Barat ataupun Jawa Barat ya, Jerman Barat, Indonesia juga Jawa Barat, Belgia, Selandia Baru dan Australia juga sendiri walaupun dia ada tadinya mengekspor ke kita sekarang juga bisa mengekspor ke Australia gitu ya. Nah bayangkan kalau misalkan saat ini ini harus ada angka kira-kira berapa ekspor Indonesia ke luar negeri, tetapi memang pemerintah Indonesia belum ada catatan sampai dengan tahun 2020 berapa sih kita ekspor dari lobster air tawar, termasuk lobster air laut pun kalau kita tanya tidak pernah ada data gitu ya. Tapi dalam konteks tertentu saya dapatkan data langsung dari badan karantina dan juga dari kolektor yang ada di misalkan di Semeru, mereka menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah yang dikeluarkan lobster beberapa jenis yang ada di Semeru, terutama Semeru itu tidak mutiara, pasir dan bambu gitu ya, itu terjadi penurunan. Jadi sebenarnya dari tahun 2005 sampai dengan yang saya tahu sampai dengan tahun 2009 terjadi eksploitasi besar-besaran karena ada pengusaha besar yang masuk.
yang menjadikan pesawatnya itu bukan hanya penumpang, tapi juga dimiliki oleh lobster yang ada dari sebelum ini kepala sendiri yang melihat pada saat bertugas di Aceh gitu ya. Nah, jadi akhirnya memang sekarang ini terjadi pengurukan. Jadi upaya yang harus kita lakukan tentunya ada upaya stocking untuk supaya lobster laut bisa menjadi lebih berkembang. Jadi saya komen saja lobster laut dan lobster tawar. Baik, berikutnya Pak Reza. Nah, ini kira-kira kalau kita bicarakan bagaimana kita membudidayakan lobster. Nah, pertama tentunya kita harus melihat bagaimana penyediaan sakotan gitu ya, sarana produksi ikan atau di sini lobster maksudnya gitu ya. Nah kemudian ini kira-kira apakah memang sudah kita bisa atau tidak gitu untuk sakotan ini, mulai dari misalkan apa namanya pakan ya, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian persiapan kolam. Nah ini kolam-kolam yang kita siapkan bisa di dalam akuarium, bisa juga kolam langsung untuk indukannya misalkan di bak-bak yang kita siapkan. Nah ini urusan teknis material nanti ya, kalau misalkan nanti masalah diundang untuk diskusi soal bagaimana teknik budidaya atau kawan-kawan guru datang ke Biotrop yang kita ajarin bagaimana cara budidaya lobster dari pemeliharaan hidup sampai dengan apa namanya dirilis telurnya gitu ya, kemudian ditetaskan, kemudian dari larva menjadi lebih dewasa. Agak beda dengan lobster air laut sampai dengan saat ini. Pada jenis bambu yang sudah dicoba di sebelum misalkan, maka mereka mencoba mengambil lobster yang sudah bertelur atau carrier misalnya, carrier. Kemudian mereka mengamati bagaimana teknik pelepasan telur. Ternyata mereka melepaskannya dengan menggunakan capitnya melepaskan telurnya ke secara bebas di dalam akuarium pada saat pengamatan. Nah, apakah berhasil ditetaskan? Pasti berhasil ditetaskan, tetapi kita ada problem untuk larva yang lobster air laut sampai di saat ini kita belum bisa memberikan satu pakan yang memang alami kira-kira apa yang dimakan oleh lobster. Ini tantangan juga ketika kita bicarakan untuk membesarkan larva. Artinya bahwa saya punya informasi ternyata setelah 20 minggu, bahkan baru 1 minggu sampai 2 minggu, maka semua larva yang berpasang dengan ribuan itu semuanya korek. Itu kalau terjadi ketika misalkan terkait dengan larva yang ada di laut. Di darat tidak ada masalah. Ya kan? Masalah sudah berhasil misalkan dengan tim teknisnya mengembangkan bukan hanya Marcella, banyak kawan-kawan lain yang di luar sana juga sudah berhasil. Nah kemudian kita perlu melihat pengelolaan kepadatan dan penyebaran benih. Ini perlu. Nah artinya dengan ukuran kolam tertentu, kemudian akuarium tertentu, maka kita harus perhatikan berapa pada tempat benih. Nah, kalau misalkan kita menggunakan agak intensif, maka suplai dari kenyamanan mereka, lingkungan mereka itu harus kita perhatikan. Sama halnya saya kasih contoh sekarang adalah ketika orang mengembangkan teknologi super intensif untuk tanamnya misalkan, ya kan, yang tadinya mungkin 1 hektar hanya 20 ton per hektar, tetapi saat ini kita bisa produksi sampai dengan 160 ton per hektar. Artinya apa? Pada tebar menjadi lebih banyak, ukuran kolamnya mungkin 1 hektar, tetapi kedalamannya menjadi lebih dalam, kemudian teknologi dimasukkan, ya, sumber air dimasukkan di dalamnya, sehingga oksigen menjadi lebih banyak yang bisa disuplai, gitu ya. Dan kemudian juga teknologi penanganan dari kualitas airnya, pH, kemudian suhu juga bisa dilakukan, sehingga kita bisa dengan teknologi itu akan mencapai 120 ton, itu disebut dengan super intensif, Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, ke depan kita akan terapkan artificial intelligence, kita akan terapkan dengan IoT, bahkan bagaimana kita menggunakan renewable energy. Nah, Biotrop akan mulai ke sana nanti. Nah, mudah-mudahan nanti kita contohkan dengan hidroponik. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, pengelolaan pemberian pakan ini penting secara cepat, karena waktu saya apa ya. Kemudian pengelolaan kualitas air, pengendalian hama penyakit, kemudian pemantauan pertumbuhan dan populasi. Nah, jadi ketika pemantauan pertumbuhan bukan berarti kita ambil lobster, kita ukur dengan langsung seperti itu, tentunya kita bisa melakukan jangan sampai mereka terlalu sering kita sentuh gitu kan ya. Nah kalau kita sering sentuh bukan berarti mereka senang gitu kan ya, malah berbahaya karena sensitivitas mereka beda dengan sensitivitas kalau kita menyentuh kita secara manusia gitu. Nah ini tentunya hal yang berbeda. Ada caranya kan, ada timbangan, ada misalkan apa namanya wadah yang kita gunakan. Saya tahu berapa sih sebenarnya
naik setiap hari atau setiap minggu misalnya. Nah kemudian baru Kumanena saya kira ini contoh atraksi yang menarik dan bisa dijadikan kegiatan wisata bagi adik-adik yang memang dari SMK ataupun juga dari SMP dan SD terutama. Baru kita bicara pemasaran tentunya kita bisa lakukan dengan berbagai macam teknis, termasuk bagaimana kita kembangkan secara online sistem ya sekarang ini, e-commerce. Nah ini menjadi sangat menarik. Malaysia terakhir Malaysia. Nah ini lagi-lagi nih kecil nih, asisten nih kecil sekali saya pakai kacamata harus memberikan kepada layar. Nah 2020 ya, bayangkan bahwa sebenarnya kita sudah mulai dari 2019 sebenarnya, Pak Sela ya, 2020 saya kira. Nah 2019 kita sudah mulai melakukan penelitian terkait dengan bahan baku fungsional sebagai bahan dokter dengan judul evaluasi ini penelitian, tapi kita sudah budidaya tahun 2019 ya. Nah ini ada yang kurang ini. Oke, Biotok sudah mulai dari tahun 2019 untuk budidaya dokter dan sudah berhasil ya. Kemudian 2021 kita akan melakukan penggunaan sistem seluruh pada pemeliharaan dokter air tawar. Nah ini sudah mulai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertumbuhan, sintasa dan pemberian. Nah kemudian 2022, ini kita proyeksikan 2022 optimisasi bentuk dan kualitas makan pada pemeliharaan dokter air tawar. Bapak Ibu sebenarnya 2020 dan 2021 kita ingin bikin budidaya dokter yang agak besar di Senobioto. Tidak lagi di dalam ruangan, tapi ada di luar ruangan dengan menggunakan naungan. Tapi 2021 kita putar tidak ke dokter, tapi yang akan kita budidayakan adalah udang Maname. Jangan kaget, nanti Maname akan panen di pokok-pokoknya karena kita sudah di proses desain aktivis untuk kegiatan penelitian sekaligus adalah untuk membangun kolam-kolam dengan teknologi super intensif yang ada di yang saat ini sedang dikembangkan baik itu di NTT maupun di daerah lain di Semarang ya termasuk Lombok Barat. Nah, di 2022 kita akan coba optimasi bentuk dan kualitas makan pada pemeliharaan dokter air tawar. Masih tiga lipakan ini, padahal tidak hanya ini yang bisa dilakukan, ya mungkin bisa lain-lain juga. Perlu kreativitas yang lebih canggih, saya kira. 2023 kita harus buat pemeliharaan dokter air tawar, bukan hanya pelihara-pelihara, saya kira, tapi sudah menggunakan teknologi yang harus dicanggih, kayak POP ya. Kalau pelihara dengan cara biasa sudah banyak di luar, jadi kita harus integrasikan di sini. Yang penting adalah bagaimana kita pendekatan industri 4.0, ini penting saya kira. Jadi semua sistem sudah otomisasi, gitu. Jadi tidak lagi misalnya kita memberi pakan dengan data kita sendiri, tapi dia secara otomatis pakan akan bisa kita berikan. Inilah yang akan kita lakukan. 2024-2025 ini tentunya kita akan bikin dokter backup system. Nah ini tentunya depannya akan lebih besar. Bahkan kita akan coba nanti jadikan, kita akan komplementari antara dokter tawar dengan dokter yang air laut yang saat ini sedang kita teliti genetiknya, sedang kita teliti bagaimana behaviornya, nanti akan ada edit genom saya kira. Nah ini yang bisa disampaikan seperti orang tua obat yang memang butuh saya dalam mempresentasikan. Nah ini memang hal yang menarik yang akan kita bisa teruskan secara bersama-sama. Kita welcome Biotok bagi teman-teman yang ingin magang, mahasiswa D4 yang ingin magang di kegiatan budidaya dokter ini, silakan. Sebenarnya kita punya video edukasi masalah ya, nanti mungkin kalau diputar teman-teman kalau ada waktu atau di-share ya kalau ada waktu, supaya ini mendapatkan gambaran apa yang sudah kita lakukan di channel Biotok secara lebih menarik saya kira gitu. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sekilas info atau sedikit pengetahuan dari saya soal lobster, ya, lobster baik itu laut tadi maupun secara oral saya sampaikan beberapa informasi soal lobster air laut. Terima kasih, saya kira saya kembalikan Bang Reza, mungkin masih ada waktu kalau ada yang menarik untuk ditanyakan. Kalau ada yang bisa kita tutup pertemuan ini karena saya harus bergerak ke agenda yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zul atas paparannya sangat menarik. Saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari para peserta ibu bapak di sini. Mungkin di sini 5 menit, Pak Zul kalau misalkan ada pertanyaan boleh? Oke, baik. Oke, ya Pak. Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu. Tinggal maju bertanya Pak. Nomornya Pak Temi.
Silakan Pak. Saya mau nanya Pak, ini secara spesifik udang faname itu dia hidup di perairan yang seperti apa? Karena pengembangan di daerah saya di NTT tidak terlalu produktivitas. Oke, baik. Langsung Pak Temi ya, Pak Temi. Ya kalau saya lihat ini orangnya. Ya, siap. Pak Temi ganteng sekali ini. Mudah-mudahan wajah asli ganteng ini. Ini dicari orang yang sudah Pak, biasanya gitu. Ya kan Pak, Bapak tahu ya. Aslinya begini Pak. Terima kasih ya. Ya benar Pak, saya lihat di Rolemos familia Krisdayanti Pak ya. Jadi tenang Pak, sekarang NTT lagi naik tahun Pak ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan penyanyinya luar biasa tetap Pak ya. Ya benar Pak ya. Dari Sumba. Baik Pak, jadi gini Pak, faname ini bukan jenis kita sebenarnya Pak, ya, bukan jenis Indonesia, bukan originally species Indonesia, ya Indonesia Pak, tapi dia adalah sebenarnya jenis dari luar ya, Amerika Latin mungkin ya. Nah jadi faname punya rentang hidup dari sisi salinitas, mulai dari lebih dari 0 sampai 33 per mil Pak, 33 per mil. Artinya ketika jenis faname tertentu yang sudah adaptif dengan mendekati 0, mungkin kita bisa langsung menggunakan air tawar. Kan? Nah, Bapak tahu kenapa misalkan pada tahun 80-an atau mungkin 90-an lah, di NTB, Pak, di Lombok, tempatnya di Teluk Mekas, maka semua sampah di sana toilet. Karena dia budidayanya adalah udang bidu atau udang putih. Udang bidu, udang putih, tidak akan dia sampai dengan salinitasnya di atas 30 per mil, kurang Pak, ya kan? Nah mereka salinitasnya seperti itu Pak, akhirnya toilet. Nah mereka kemudian berganti sekarang ini dengan udang faname yang salinitasnya bisa sampai dengan 33 per mil. Begitu juga ketika kita bisa budidayakannya tidak hanya di tambak, ya, tambaknya macam-macam Pak, bisa terpal, bisa pasir, bisa lumpur, mereka hidup Pak, gitu kan ya. Nah tetapi juga sekarang kita bisa bergerak di laut Pak dengan salinitas yang 33 per mil. Jadi menggunakan keramba dari kapur. Jadi ingatnya kita pakai itu hanya saja yang di laut ini perlu penelitian yang perlu pengamatan yang saya lihat pada aktivitas yang dilakukan oleh pusat kajian kemudian pesisir dan laut, misalkan IPB, maka ukurannya tidak seragam pada saat panen. Nah ini perlu dilaksanakan lagi. Padahal pada saat dia meletakkan bibitnya, benihnya, itu usianya sama. Tetapi pada saat panen usianya menjadi tidak seragam dia Pak. Ya kan? Artinya, kalau kita bicara harga, misalkan faname ukuran 70, 80 ekor per kilo, maka harganya menjadi lebih murah. Mungkin 60 ribuan. Tapi faname yang ukurannya 25 up gitu per kilo, maka harganya bisa 100 sampai dengan 120 kilo. 100 ribu per kilo, ya kan ya? Nah, jadi ada yang dilakukan oleh teman-teman di Jogja. Pada saat saya melakukan satu konsultasi dengan teman-teman di Jogja tahun 2016-17, maka yang dilakukan adalah indukannya. Dia coba secara perlahan dari yang tadinya payung menuju ke tawar. Nah, ternyata memang mereka bisa hidup sampai dengan kondisi mendekati 0. Nah, tapi yang akan kami lakukan di biotron, kami tidak akan lakukan proses adaptasi seperti itu dulu, Pak. Nah, adaptasi ini bisa kita percepat dengan edit genom, Pak, bioteknologi. Itu bisa kita percepat. Ya, supaya dia bisa toleran terhadap salinitas yang tadinya misalkan ayo ke salinitas yang mendekati threshold Pak Temi ya, gitu ya, Pak Temi gitu kan ya. Nah di NTT Pak, di NTT tempatnya di sekitar Kupang, tapi saya nggak tahu dari Kupang daerah mana. Saya punya kawan dari yang menjadi Tablolong Pak, Tablolong. Predik Meli Pak, Predik Meli. Predik di dinas kelautan. Oke, itu kolega saya. Lama Pak, dari tahun 2005 Pak, waktu di Aceh. Nah, dia mencoba mengadopsi teknologi yang digunakan oleh Hasanuddin Waco. Nah, yang Hasanuddin Waco ini dokter Hasanuddin Waco, dia akan menjadi aplikasi di sana biotron Pak. Jadi ke depan, teman-teman yang memang ikut program D4, maka akan mendapatkan satu informasi dari Pak Hasanuddin Waco. Bagaimana teknologi yang tadinya sangat intensif. Kenapa bisa produksi sampai dengan 120 ton per hektar? Ya, nah ini nanti Pak. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Sato, walaupun setiap saat mengundang dan kondisi mendadak terus, padahal saya ada aktivitas lain, tapi karena kecintaan terhadap vokasi,
maka Habib Sadi Sambutan langsung lari ke sini ya, untuk menyampaikan materi ini. Seperti saya beberapa menarik, karena anak-anak SMK lulus, dia konsentrasi di parlemen, dia konsentrasi di Lobster Air Tawar, dia konsentrasi apalagi di Lobster Air Laut, dan sudah bisa kita besarkan. Jangan dibilang Pak, kita kalah dengan Vietnam. No Pak, masalahnya yang didapatkan oleh pembudidaya di Indonesia, Lobster Laut itu adalah ampas contohnya Pak. Tahu maksudnya ampas Pak? Ampas itu ukurannya 1 inci lebih sedikit, tapi warnanya sudah berubah dari bening menjadi warna coklat atau warna hitam, tergantung pada jenisnya. Nah ampas ini harga mutiara tadi 45.000 langsung di Alfa hanya sekitar 13.000. Itu ampas Pak. Nah pembudidaya kita kalau pilih yang 25.000 kan bikin dulu kan, susah dapatnya kan. Akhirnya yang mereka dapatkan yang langka bening itulah yang diekspor ke Vietnam Pak sebenarnya. Sehingga mereka menerima dan langsung besar di setelah itu mereka menggunakan di KJA sebenarnya. Sebenarnya kita sudah bisa Pak. Dan teknologi KJA, sebenarnya saya punya film dokumentasi pada saat saya dengar itu di Sarengan, serangan Bali, bahwa tekniknya sudah berbeda, bukan dalam net Pak, yang kedalamannya mungkin hanya 2-3 meter, tapi langsung diletakkan di bawah, yaitu di kedalaman 5 sampai dengan 8 meter. Inilah pengalaman secara lokal wisdom yang sudah dilakukan di wilayah, tujuan 50 A, mereka tahu dalam kerangkeng, ya, dalam kerangkeng, taruh di bawah, tapi mereka nyelam ke bawah Pak, untuk kasih makan. Kalau sekarang tidak Pak, kita dengan teknologi yang sudah mekanik, tinggal kita angkat ke atas, kita kasih makan. Dan itu saya punya videonya Pak, untuk misalkan bisa ditonton lagi ke depan Pak ya. Tangannya kan karena disebutkan kadang-kadang saya tidak bisa tiap hari atau tiap saat, misalnya mengawal lobster ini, sehingga saya sharing dengan teman-teman yang ada di sini itu, misalnya begitu. Jadi kira-kira gitu Pak Temi, pertanyaannya sedikit tapi jawabannya panjang Pak ya. Sampai ketemu nanti di edisi Pak. Terima kasih. Silakan yang lain belum ada. Oke, Pak, ini ada 2 pertanyaan dari yang pertama dari SMK N5 Jember Pak, tentang jenis penyakit yang sering muncul pada lobster serta solusi. Lalu mungkin sekalian Pak, ini satu pertanyaan lagi dari SMK N1 Ciasem. Bertanya seandainya ingin mengembangkan budidaya lobster ini, apakah bisa bekerjasama dengan Biotrop, terutama dalam pengadaan indukan atau benih untuk besaran, dan juga menanyakan kira-kira untuk modal awal itu besarnya mungkin ada informasinya begitu. Oke, terima kasih. Boleh jawab yang satu. Ya, saya yakin banyak perempuan yang ingin berhasil. Dan ini sudah mesti boleh saya. Salam sama Bu Ili ya. Salam Bu Ili. Saya jawab tadi bahwa Biotrop adalah learning community learning center. Apalagi kalau kita bicara adalah vokasi learning center gitu ya. Kami sekarang ini lagi mendekati DIPSI, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dengan beberapa direktur tentunya untuk mencoba memfasilitasi teman-teman dari SMK, Politeknik, Sekolah Vokasi ya, untuk bisa bersama dengan senior Biotrop. Jadi kami welcome. Silahkan misalkan kirim saja gurunya dulu. Ya, tapi kalau magang nggak magang, jangan magang jangan training di bidang magang, itu beda. Antara magang dengan training adalah suatu hal yang berbeda. Sama ini 2 tahun yang lalu, teman-teman selalu bilang budgetnya magang Pak. Padahal yang mereka lakukan ke kami training itu beda gitu ya. Padahal magang itu nggak ada kerja gitu ya. Kita kasih feedback dia kerja. Kalau training kan ya sekedar itu saja, itu menguasai gitu ya. Nah, artinya ketika timbul penyakit tadi, ya, penyakit yang bisa dari jamur, ya, bisa dari bakteri, bisa dari virus, ya, kan, ya. Nah, itu pasti ada penanganan. Nah, misalkan kalau di dalam konteks udang putih atau udang biru ada wet spot, misalkan, ya, wet spot. Wet spot ini kan sudah ditangani sampai dengan teknologi PCR untuk mendeteksi supaya benihnya bebas dari virus misalkan. Ya, ini yang benar. Tapi jangan dikira bahwa parlemen itu tidak berbahaya. Justru parlemen itu membawa virus dari luar. Mungkin prediksi saya beberapa kali parlemen ini akan booming dengan virus, parlemen ini. Karena tahun 2009 saya menetap memiliki budaya di Aceh. Saat saya menjadi direktur kelautan dan perikanan. Karena saya juga dia akan menghasilkan virus yang maha jasa dan susah kita atasi, gitu, ya. Dan saya punya alternatif, sebenarnya di Aceh punya udang putih yang lain, yang warnanya merah, udang putih merah, ya. Itu bisa kita besarkan, ya. Nah, jadi yang saya lihat, kalau kita jadi seperti virus susah kita akan ini, ya.
akan kita tangani sebetulnya agak berat gitu ya, karena kita ketahui misalkan Indonesia kolek dengan Pantura Jawa daerah Sumbawa karena di pantai timur juga kadang-kadang khusus kalau dalam konteks jamur sederhana Pak, jamur itu sama, kalau dia yang ditawar kita pelihara maka kita kasih air garam atau air laut, yang ini laut maka kita kasih dia air freshwater gitu. Tentunya nggak boleh lama-lama karena dia bisa ikan yang hidup di sawah, ikan sawah hidup di laut gitu kan ya. Tentunya ada beberapa jenis yang misalnya Pak, yang dia tentang sanitasi cukup tinggi untuk ini apa misalkan kasih salmon, dia hidup dari darat sampai dengan bersumber sampai dengan laut. Salmon dia akan bergerak untuk merilis telurnya ketika dia akan bertelur. Begitu sebaliknya, tidak akan menuju ke laut ketika dia akan bertelur. Besarnya ada di sungai. Contoh Cimandiri, kampungnya Pak Reza mungkin ya, Mandiri ya. Cimandiri itu sungai Cimandiri itu di Cimandiri Pelabuhan 1, ya kan? Itu di sana AWW-nya bagus-bagus, saya itu ya. Jadi kalau bicara misalkan peyem, tidak hanya di Bandung Pak Reza ya. Kalau peyem di Bandung kan turis-turis gitu ya. Tapi di Pelabuhan 1 juga luar biasa Pak. Sebenarnya ini supaya masyarakat bisa tidur gitu ya. Kalau lama bertidur itu hanya jam-jam kayak gini kan jam tidur gitu ya. Makanya saya teriak-teriak sedikit gitu. Nah jadi sebenarnya ini pengalaman yang saya alami soal penanganan dari penyakit. Tetapi nanti tentunya kita dalam konteks membesarkan dari udah ada spesialisasi Pak ya. Bagian saya seharusnya sebagai orang manajemen sumber daya sampai diversifikasi Pak. Kalau saya masuk ke budidaya, aku akan protes gitu. Ngapain Bang Joko masuk di budidaya? Atau kan bukan budidaya, orang MSP. MSP itu masuk di diversifikasi. Kita cari apa sih sebenarnya behavior, perilaku di alam, kemudian kita coba treatment sehingga dia bisa kita rekomendasikan ini loh kalau ingin Anda lakukan budidaya. Ya kan? Ini tugas saya misalkan seperti itu. Sama halnya ketika saya misalkan tadi Pak Supriyanto katakan no fisheries, no food, no life, gitu kan ya. Nah, yang saya katakan no tree, no fish, no fish. Jadi saya katakan cuma 2 kata aja, no tree, no fish. Ketika saya lakukan gerakan penanaman pohon, orang protes, Bang Johan kenapa yang masuk ke hutan? Mau jadi orang hutan Bang Johan, padahal sudah mirip nih, ada belok kan, gitu kan ya. Nah, tetapi saya bilang no tree, no fish. Apa? Ya kan jelas. Ya kan, walaupun sesekali misalkan nutrien sedimentasi dan bukan tidak mendadak tiba-tiba seperti yang terjadi di Megamendung, bisa terjadi seperti Kalimantan Selatan akibat kita itu, ya kan? Karena kita tidak jaga yang namanya daerah aliran sungai, itu berbahaya. Nggak boleh nutrien terlalu kita tumpahkan terlalu banyak, karena akan terjadi bunyi algae di wilayah hulu sungai atau di coastal area atau di estuaria. Bunyi algae itu jelek, karena dia banyak jenis-jenis tertentu yang memang berbahaya, menurunkan juga oksigen, kematian massal. Ini sudah saya teliti di tahun 2003, misalkan kejadian kematian massal ikan di Teluk Jakarta, ya kan? Nah, padahal bukan hanya karena bumi itu, tapi karena memang logam beratnya yang terakumulasi dalam ikan terlalu tinggi, sehingga terjadi kematian mendadak pada ikan-ikan pelagis kecil, misalkan begitu kan ya. Nah, jadi lagi-lagi kita harus jaga pohon. Makanya sekarang biotrop ini saya sampaikan di Bang Reza ya, kita ada yang disebut dengan tagline kita moto. Moto itu berarti kita bicara mountain, ya, mountain to the ocean, konteks biodiversity. Jadi tidak lagi hanya mountain aja gitu, tapi mountain to the ocean. Karena ini menjadi satu kesatuan. Ketika kita bicara bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan, ketika kita bicara bagaimana menurunkan stunting, ketika kita bicara bagaimana integrasi STEM gitu. Ini adalah kita lakukan dengan pendekatan moto. Terima kasih Bang Reza. Silakan Bang Reza, masih ada? Bang Reza, silakan masih ada? Oh iya. Maaf Pak, tadi bermil. Jadi ini satu pertanyaan terakhir aja Pak. Ini kayaknya cukup menarik tentang pemasaran Pak. Jadi sudah ada pengalaman tentang membudidayakan, tapi terkendala pemasaran, bingung gitu Pak. Mungkin banyak, tapi bingung mau dimanakan gitu. Pak. Ya, makanya sekarang kan pemasaran bisa kita lakukan pada pendekatan yang memang secara supply chain sudah terbentuk. Nah, ini perlu belajar tentang supply chain sebenarnya. Artinya supply chain itu dari produser
kan dia masuk dulu misalkan kepada pengumpul di level 1 gitu. Ini terjadi ketika misalkan lobster air laut. Jadi dia langsung masuk ke ekspornya, enggak, eksportir tidak. Pengumpul 1, 2, 3 di masing-masing daerah masuk pengumpul besar. Ini contoh misalkan ya, saya kebetulan meneliti sedikit soal lobster air laut gitu ya. Nah setelah di Teluk Dalam atau kalau saya katakan di Semelu itu Bapak Ibu harus tahu itu daerah bagian dari Indonesia. Jangan biarkan sebelum merdeka sendiri nanti gitu ya. Nah, itu sayang nanti kehilangan potensi kita gitu ya. Nah biarlah Pak Temi sudah membiarkan Timor Leste merdeka begitu kan ya. Jangan biarkan nanti sebelum merdeka lagi ya. Nah jadi itu dari pengumpul besar di sebuah pulau baru keluar ke Jakarta Mas. Di pengumpul besar di Jakarta. Dari Jakarta itu baru dikeluarkan ke luar negeri. Nah, tetapi sekarang kita bisa main door to door gitu. Door to door. Jadi kalau Anda produser, kemudian Anda buka sistem digital pemasaran online gitu kan ya. Kemudian Anda jual ke door to door, masuk ke ibu arisan, masuk ke ibu yang sedang rumpi misalkan gitu kan ya. Cari yang kira-kira memang yang sedang rumpi yang dia menjadi influencer. Ya kan? Menjadi influencer, di endorse barang kita bayar sedikit misalkan, tetapi kita dapat keuntungan yang besar. Jadi it's that simple sebenarnya. Depends on the we want or not gitu, ya kan? We want to do or not gitu. Itu saja sebenarnya. Jadi ya saya kira untuk lobster, kalau harganya kompetitif, pasti orang akan makan lobster gitu. Ya kan? Kita datangin yang namanya restoran-restoran di pinggir jalan, restoran bukan di pinggir jalan ya, itu salah. Restoran masih enak gitu, harganya mahal kan. Tapi warung-warung tenda gitu ya, warung-warung tenda. Wih, ada ini nih, pakan. Nanti pakan ada. Saya punya ahli pakan, namanya nanti Dr. Ihsan ya. Karena kan saya bukan ahli segalanya Pak ya. Nanti apa istilahnya sabu jaga gitu ya. Kalau kami kebetulan tadi saya lihat pertanyaan. Tadi soal pemasaran Bang Reza ya, Bang Reza yang gantung ya gitu ya. Kalau muji orang itu kan ada pahala Bang Reza ya. Padahal ada maksudnya nanti kalau saya datang ke patung, kalau dong mau diajak makan peyem lagi gitu kan. Nah jadi tadi kemudian kita menuju lagi soal pakan pun demikian. Di Australia tahun lalu melakukan penelitian dengan menggunakan ampas semangka. Ya, Anda bisa coba nanti komunikasi dengan Desela yang cantik ataupun Mbak Ihsan atau Ihsan ya, tanya soal apa hasilnya gitu, soal apakah kita mungkin mengembangkan pakan itu merupakan dari ampas semangka yang merupakan waste ya sampah banyak di pasar-pasar, tapi jangan kasih yang semangka yang sudah disuntik warna merah gitu kalau kerja ya, cari yang di pasar-pasar sehingga kita bisa menekan harga produksi, sehingga lobster yang mahal tadi kita bisa turunkan sebenarnya kan, sehingga sampai dengan masyarakat kecil itu bisa makan lobster bijinya banyak, tapi itu Pak, makan lobster itu bukan efek samping Pak, tapi efek depan, ya. Jadi bukan efek samping, makan lobster itu efeknya depan, ya. Nah itu, jadi kalau makan lobster sudah harus siap-siap landing gitu. Jangan makan lobster dari lapangan, bahaya landing di kurang tempat. Jadi kalau udah makan lobster, pulang ke rumah landing, nah, itu bagus gitu, karena dia mengandung ZN yang besar gitu ya. Ini pengalaman saya makan berbagai macam jenis lobster Pak, yang frustasinya ternyata memang ada efek depan Pak gitu ya. Itu saya sebagai obat menjarah kalau memang teman-teman yang belum punya keturunan misalkan itu efeknya depan gitu kan ya. Ya, terima kasih Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kira karena waktu juga ini Pak Zul ada agenda lain. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya bisa memberikan sharing sesi di sini. Tapi saya yakin ini Pak belum puas Pak kalau belum ada main komputer untuk langsung melihat ininya Pak tekniknya. Insyaallah nanti Pak. Ya. Kalau obat aja kalau belum ada buktinya Pak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Zul atas informasinya, paparannya. Ini nanti materi-materi tadi izin untuk bisa di-share ya Pak ya pada teman-teman pada peserta. Bahwa future is no Pak, ya, no or never. Ya, jadi teman-teman yakin menekuni vokasi itu akan memberikan masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada Pak Zul. Terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan nanti waktu bisa bertemu kembali. Oke,
Baik, Bapak dan Ibu, sesi Pak Zul tadi mengakhiri sesi kita di hari kedua ini. Untuk materi sesi dari kemarin kami sudah record juga, sudah rekam, termasuk juga hari ini. Nanti akan kami siapkan linknya untuk materi dan juga rekaman mulai dari kemarin. Jadi nanti setiap hari kita akan rekam materi-materi yang kita kumpulkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kembali dari perlukan. Oke, dan Bapak Ibu link absensi sudah ada, dicek bisa diakses bagi yang belum. Dan untuk besok hari ketiga ya Bapak Ibu, hari Jumat kita akan ada sesi yang pertama dari Ibu Dr. Rita Rustika dari Universitas Pajajaran. Beliau akan membahas sesi tentang bisnis digital untuk pengelolaan hasil perikanan. Lalu yang sesi kedua ada Bapak Junior Siswoyo, beliau direktur dari GS Farm, yang akan berbicara tentang isu serta tantangan dalam industri perikanan dan implementasi teknologi IoT dalam industri perikanan. Itu Bapak Ibu informasi untuk agenda besok. Kita mulai jam 1, room akan kita buka sekitar kurang lebih setengah jam sebelumnya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya, aktifannya. Kita bertemu lagi esok hari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subianto, terima kasih banyak Pak. Lagi Pak untuk sesinya. Nanti kita lagi tugas-tugasnya yang dari Pak. Oke, itu tugasnya ya. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Insya Allah akan mengantarkan jadi proposal mereka semua. Ya Pak, ya Insya Allah. Nanti akan ini. Terima kasih banyak Pak Subianto. Jadi monggo pamit ya. Baik Pak, sehat selalu. Baik Bapak Ibu, kita bertemu kembali besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.